Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan hari kiamat? Seringkali yang terlintas adalah gambaran kehancuran total, ledakan dahsyat, dan kengerian yang membuat kita cemas. Tapi, pernahkah kamu berpikir, kalau di balik semua itu, ada pesan yang jauh lebih dalam? Surah Al-Qaryah, salah satu surah terpendek dalam Al-Quran, mengajak kita melihat lebih jauh dari sekadar rasa takut. Ini bukan cuma tentang kengerian, tapi sebuah sumber wawasan yang akan mengubah cara kita memandang akhir zaman. Mari kita bedah ayat demi ayat berdasarkan tafsir Al-Kabir. Surah ini dimulai dengan kata Al-Qaryah. Apa itu Al-Qaryah? Ini adalah salah satu nama untuk hari kiamat. Asal katanya adalah kara'a, yang artinya memukul atau mengetuk dengan sangat keras. Ini bukan ketukan biasa, tapi sebuah guncangan dahsyat yang akan memukul dan mengejutkan hati seluruh makhluk. Lalu, Allah bertanya pada ayat kedua, Mal-Qaryah, yang artinya, apakah hari kiamat yang mengguncangkan itu? Ini adalah pertanyaan retoris. Tujuannya bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk menegaskan betapa agung dan mengerikannya peristiwa ini, agar kita semua waspada. Pertanyaan ini diulang lagi di ayat ketiga dengan lebih kuat. Wa ma adraka mal-qaryah, yang berarti, dan tahukah kamu apakah hari kiamat yang mengguncangkan itu? Ini semakin menekankan bahwa kengerian kiamat berada di luar batas imajinasi manusia. Kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya membayangkan betapa dahsyatnya hari itu. Setelah membangkitkan rasa penasaran dan kengerian, Allah mulai memberikan gambaran spesifik. Ayat keempat berbunyi, Yauma yakununa sukal farasil mabsus. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang bertebaran. Bayangkan, manusia yang biasanya teratur, pada hari itu akan panik, bingung, dan berlarian tanpa arah. Persis seperti laron atau kupu-kupiu kecil yang berterbangan tak tentu arah. Saat terusik, ini adalah gambaran kekacauan total. Selanjutnya, ayat kelima menggambarkan kehancuran alam semesta. Watakunul jibalukal inil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Gunung yang kita kenal sebagai simbol kekokohan akan menjadi seringan bulu atau wol yang berwarna-warni, yang telah disisir dan dihambar-hambarkan oleh angin. Semua struktur bumi akan luluh lantak. Setelah gambaran kiamat ini, surah beralih ke momen perhitungan. Ayat ke-6. Fa'amaman sakulat mawazinuh. Maka, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, ini adalah kabar gembira bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman, melakukan amal saleh, dan memenuhi hak-hak Allah selama hidup di dunia. Apa ganjaran bagi mereka? Ayat ke-7 menjawab, bahwa fi isotin radiah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Isah radiah artinya kehidupan yang penuh kepuasan dan kebahagiaan. Inilah kehidupan surga, tempat segala kenikmatan abadi, dan jauh dari segala bentuk kesusahan. Namun, ada sisi sebaliknya. Ayat ke-8, Wa amma man khafat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, ini adalah nasib bagi mereka yang amal baiknya sangat sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali, seperti orang-orang yang menolak keimanan. Lalu apa balasan bagi mereka? Ayat ke-9 sangat mengerikan. Fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah.
Apa maksudnya? Hawiyah adalah salah satu nama neraka, yang berarti jurang yang sangat dalam. Kata ummuhu atau ibunya digunakan sebagai metafora untuk tempat kembali. Seolah-olah neraka adalah rumah atau tempat tinggal abadi yang akan menelan mereka. Ada juga tafsir yang mengatakan ummuhu merujuk pada kepala, menggambarkan mereka akan dilempar ke neraka dengan kepala terlebih dahulu. Untuk menegaskan kengerian Wiyah Allah kembali bertanya di ayat ke-10. Wama adra kamahiyah, dan tahukah kamu apakah hawiyah itu? Lagi-lagi, pertanyaan ini menunjukkan bahwa kedalaman dan kengerian neraka ini tak terbayangkan. Dan surah ini ditutup dengan jawaban yang singkat, namun sangat menakutkan. Di ayat 11, Naran amiyah, yaitu api yang sangat panas. Kata hamiyah berarti panas yang telah mencapai puncaknya, panas yang paling ekstrem. Mari kita kupas 4 pelajaran paling mendalam dari surah yang luar biasa ini. Pelajaran pertama datang dari namanya sendiri, Al-Qaryah. Kata ini berarti pukulan keras atau ketukan yang memekakkan telinga. Kenapa hari kiamat disebut seperti itu? Karena kedatangannya begitu tiba-tiba dan mengejutkan, seolah menggedor kesadaran seluruh umat manusia dengan kengeriannya. Coba perhatikan bagaimana surah ini dimulai dengan pengulangan pertanyaan, Al-Qaryah, Mal-Qaryah, Wama adraka, Mal-Qaryah. Ini bukan sekadar pengulangan biasa. Ini adalah cara Al-Quran untuk menarik perhatian penuh kita, untuk menanamkan rasa takjub sekaligus gentar. Sejak awal, kita diberitahu bahwa sehebat apapun imajinasi kita, hakikat sejati dari Al-Qaryah akan selalu jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Lalu, seberapa dahsyat pukulan ini? Surah ini memberikan 2 gambaran visual yang sangat kuat. Pertama, manusia akan menjadi seperti ngengat yang bertebaran. Bayangkan, ngengat adalah makhluk kecil yang terbang tanpa arah, bingung, dan kacau. Metafora ini menggambarkan bagaimana kita, manusia yang biasanya punya akal, rencana, dan tujuan, akan menjadi sangat bingung dan tak berdaya. Bergerak dalam kekacauan total tanpa tahu harus kemana. Kedua, gunung-gunung, simbol kekuatan dan kekokohan di bumi, akan menjadi seperti wall yang dihambur-hamburkan. Sesuatu yang paling berat dan agung di dunia akan kehilangan wujudnya, menjadi sangat rapuh dan ringan, seperti gumpalan wall berwarna yang tercerai-berai. Kontras ini benar-benar mengguncang pemahaman kita. Makhluk berakal kehilangan arah, sementara benda mati yang kokoh hancur lebur. Ini adalah gambaran betapa dahsyatnya peristiwa Al-Qaryah yang mampu membalikkan tatanan alam semesta. Nah, di tengah kekacauan kosmik yang luar biasa ini, di mana gunung hancur dan manusia kacau, surah ini tiba-tiba membawa kita ke inti persoalan yang sangat sederhana. Berat timbangan amal. Setelah semua tatanan dunia runtuh, nasib abadi setiap individu ternyata ditentukan oleh sesuatu yang sangat mendasar. Bukan status, bukan kekayaan, bukan kekuatan duniawi. Hanya ada 2 hasil akhir yang jelas. Pertama, bagi mereka yang berat timbangan amal baiknya, balasannya adalah kehidupan yang penuh keridaan, sebuah kehidupan yang menyenangkan dan diri. Sebaliknya, bagi mereka yang ringan timbangan amal baiknya, tempat kembalinya adalah hawiyah. Pesan ini begitu kuat. Di akhir segalanya, satu-satunya hal yang akan menentukan nasib kita adalah beratnya amal baik yang kita kumpulkan selama di dunia. Lalu, apa itu hawiyah? Disinilah kita menemukan metafora
yang paling mengerikan. Untuk mereka yang timbangannya ringan, Al-Quran menggunakan frasa fa'ummuhuha wiyah, yang artinya maka ibunya adalah hawiyah. Hawiyah adalah salah satu nama untuk neraka. Mengapa neraka disebut sebagai ibu? Seorang ibu adalah tempat kita kembali, tempat berlindung dan asal kita. Dengan menyebut neraka sebagai ibu bagi para pendosa, ini menyiratkan sebuah kepulangan yang abadi dan tak terhindarkan. Mereka akan jatuh ke dalamnya dan menetap di sana, seolah-olah itu adalah tempat asal mereka yang sejati. Surah ini kemudian bertanya lagi, dan tahukah kamu apakah hawiyah itu? Sebelum memberikan jawaban yang tegas dan menakutkan, api yang sangat panas. Jadi, surah Al-Qaryah membawa kita dalam sebuah perjalanan yang luar biasa, dimulai dari kengerian kosmik yang tak terbayangkan, berlanjut ke runtuhnya tatanan alam dan akal manusia, lalu mengerucut pada satu titik fokus yang sangat personal. Timbangan amal kita, kekacauan hari kiamat, pada akhirnya berujung pada sebuah timbangan sederhana yang menentukan segalanya. Surah ini meninggalkan kita dengan sebuah kesadaran bahwa timbangan itu terus bergerak. Setiap detik dipengaruhi oleh setiap pilihan yang kita buat hari ini. Jika setiap tindakan, kata, dan niat kita diletakkan di atas timbangan itu sekarang, ke sisi manakah ia akan memberat? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.